Oke, sekarang kita akan belajar tentang cara bagaimana mengupdate sebuah data yang ada di database kita gitu kan. Oke, sebelumnya kita kembali lagi ke DB Helper. Nah, kita bikin dulu sebuah fungsi untuk mengupdate data kita yang berada di database lokal tentunya. Oke, kita bikin dulu fungsinya. Nah, mungkin fungsi update ini hampir mirip dengan delete. Jadi nanti kalau kita udah bikin yang update ini, nah delete-nya pasti lebih gampang. Kita bikin dulu bocor. Aduh, sorry. Aku tak kasih sebuah return-nya itu sebuah integer, kasih nama fungsinya update. Jadi begini nih, kita kasih fungsinya nama update user model asynchronous. Oh ya, betul. Nah, jadi fungsinya nama update. Jadi dia parameternya tuh sama. User model. Kenapa sih? Nah, karena aku nanti kan aku mau masukin lagi data itu gitu loh. Data yang sama gitu. Jadi di sini user model sama, ini bacanya juga sama. Terus di sini return await, bacanya kan db update tabel user. Nah, jadi update itu ada beberapa parameter. Di sini nama tabelnya, value-nya, where itu kayak parameter yang mau diedit tuh yang sama tuh bagian apanya gitu loh. Terus sini tuh argumennya. Konflik ini jarang dipakai. Jadi kan datanya yang mau tak masukin ke update itu apa sih? Ya ini sama data usernya gitu kan mau tak add lagi gitu loh untuk ngupdate datanya. Terus where-nya itu apa? Dia ID. Nah, ID-nya tuh diambil dari mana gitu kan. Nah, jadi ID-nya tuh kita ambil dari user model. Kan kita di sini udah bikin ID nih. Gitu kan. Jadi ID ini kita update gitu. Ketika berhasil ya nge-return, ketika gagal ya nge-return 0. Nah, udah nih, udah dibikin fungsinya. Nah, setelah bikin fungsi kita apa? Nah, tentunya kita bikin halaman update-nya. Jadi sebelum kita bikin halaman update-nya, mungkin kita di sini kasih icon dulu ya. Leading. So, apa ya? Traffic. Bukan. Bukan leading. Apa ya? Sebentar-bentar. Trailing, iya. Sini tak kasih icon, mungkin jangan tak kasih row. Oh, sorry. Row, children, sini icon edit, terus sama icon delete. Oh, nggak bisa ternyata. Iya, ternyata nggak bisa gitu teman-teman. Kita mungkin gantilah, nggak usah pakai list style. Kita ganti aja pakai card, terus kita kasih seal, gini kan. Kita bikin sebuah row, terus kita kasih children, kita kasih text username. Bentar. Kan name-nya itu biar samping-sampingan, jadi name-nya kita bungkus dengan kolom, name terus email. Kita save, ini masih error, kita restart ulang. Oke, dan nih masih berantakan, kolomnya kita bikin mepet semua ke kiri, udah. Di sini kita kasih padding, add insert all, jadi padding untuk semua sisi. Terus
card ini bisa kasih padding gini nggak? Oh, nggak bisa. Jadi cardnya kita kasih padding juga. Oh, salah salah. Nggak di dalam. Berarti di dalam row-nya sini yang dikasih padding. Oke, udah nih. Udah dikasih padding aman. Tapi kalau gini tuh lumayan lah. Mungkin nanti UI-nya teman-teman bisa dicantik lagi. Nah, terus yang sini kita kasih spacer, kita kasih ini bisa juga sih. Ini kita dibikinin nih ketika edit ke halaman. Oh, tapi nanti kita jangan terlalu banyak mengandalkan icon, gini kan. Nah, terus kita kasih ikonnya, kita mau kasih icon apa? Icon edit, terus jangan lupa on press-nya itu wajib. Ah, oke. Udah ada icon edit dan juga icon delete. Ini karena kita belum bikin, kita hapus saja. Oke, jangan lupa di sini juga asing ya. Dan nih, kita kasih warna colors blue. Yang ini kita kasih warna colors red. Oke, udah. Setelah itu kita akan buat satu halaman. Sebenarnya sih sama sih kayak halaman add page ini. Cuman kalau sebenarnya bisa digabungin. Cuman karena kita masih belajar gitu kan, eh kita bikin halaman baru aja. Update atau kita kasih nama edit page.dart. Sebetulnya tuh ya sama sih seperti ini. Mungkin kita bisa copy aja semuanya. Kita Ctrl A, copy, terus kita ke sini, kita paste. Tapi jangan lupa ya, ininya class name-nya kita ganti dengan edit page. Terus ini ganti dengan edit page. Terus kita ke halaman home ini. Kan ini kan edit kan. Nah, terus kita navigator navigator titik push. Wow. Oh iya, ini kurang. Nah, ini belum, 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 belum waktunya. Oke, kita import dulu. Nah, udah nih. Klik. Oke, ke halaman edit. Nah, terus jangan lupa ya, yang ini kita ganti jadi edit. Oke, udah. Nah, terus ketika kita halaman edit, seharusnya datanya ini udah ada gitu kan, karena kita kan mau ngedit data gitu kan. Nah, jadi di halaman edit ini kita request ketika kita menuju ke halaman edit, kalian harus membawa sebuah data gitu. Kalian tuh kalau mau pindah ke halaman edit, kalian harus bawa data gitu. Jadi di halaman edit itu kita kasih sebuah apa ya? Intinya kayak parameter itulah di kelasnya. Kita kasih sebuah user model yang sifatnya itu bisa nullable gitu. Tapi ya mungkin kita jangan nullable dulu nggak apa-apa. Jangan lupa ini dikasih required dalamnya sini.
Udah nih, jadi kita mastiin kalau kita ke halaman edit, mereka harus membawa sebuah user model gitu. Nah, ini di homepage kan jadi error nih. Kenapa? Nah, karena kelas ini tuh dia mempunyai sebuah parameter kayak wajib gitu loh. Kan ini karena kita nggak kasih no label gitu kan. Jadi dia ya wajib. Kalau ini mungkin kalau ini nggak di required gini juga. Nah, terus jadi ya kita harus ngasih nih apa dia user kan. Nah, user ini tuh dia mintanya sebuah user model karena apa namanya? Kita kan udah punya nih data usernya gitu kan. Jadi ya gampang-gampang aja waktu kita mau ngirim data ke dalam halaman edit ini. Jadi kita tinggal user ini kita kirimkan. Oke? Kan wow, ada error apa nih? Not declare edit path is class. Coba-coba kita restart dulu aja nggak apa-apa. Apakah aman aja? Oh iya, oke. Aman-aman aja ternyata. Nah, mungkin jadi kalau teman-teman ada mungkin semacam error gitu, jangan panik terus kayak, oh ini gimana sih gitu. Jadi kita mungkin banyak error, banyak pengalaman, gitulah intinya. Jadi teman-teman tuh belajar by error, tapi jangan error terus gitu kan. Jadi setiap errornya tuh jangan sama terus gitu maksudku. Kalau errornya beda-beda kan kita bisa nge-solve semuanya, terus kan kita jadi belajar ketika kita mendapat error tersebut, ya kita udah tahu cara nanganinya. Nah ini kan kita udah ngirim datanya nih, tapi kok di sini masih kosong gitu kan. Nah, gimana sih caranya gitu kan? Nah, pasti teman-teman kan mau tahu nih, gimana sih caranya kok eh, biar waktu kita ke halaman edit user tuh di sini tuh ada datanya gitu kan. Hmm. Jadi di sini kan kita kan punya, oh mana ya ini, punya controller kan. Nah, waktu kita ngetik di sini kan dia menyimpan ke dalam controller. Nah, jadi gimana kalau kita isi aja dulu controllernya gitu. Jadi otomatis value-nya tuh muncul gitu loh. Nah, jadi di dalam di sini kita bikin init state dulu. Init state kan waktu halaman ini kepanggil dia dijalanin dahulu gitu loh. Nah, jadi kita panggil aja ini name controller titik text terus kita isi dia dengan user ini. Jadi kita widget titik user titik name gini. Terus yang email ya juga sama. Sama nih kan. Jadi waktu dia kan ketika home ini dia ke halaman edit, edit ini kan, dia kan sembari ngirimin data usernya. Data usernya udah masuk, kita tangkap, terus kita isikan ke dalam controllernya ini, sebuah data username ini. Kita refresh dulu, masukinnya pas ya teman-teman. Name ya di name, email ya di email gitu. Nah, ini kita ke halaman dit. Nah, jadi ada kan? Terus AAA, ada nih. Kiki, ada nih. Nah, udah ada ini kan. Nah, terus kalau mau ngedit kita pakainya apa gitu kan? Nah, kan dia kan ngirimnya ke sini kan pakai datanya kan. Misal bisa nggak sih tak giniin? Kita mau ngecek aja usernya tuh datanya tuh apa aja sih gitu. Inilah tak hapus, tak coba aku ke halaman user. Nah, ini nih data dari user ini tuh ada ID-nya satu, namanya Adit, emailnya ini. Terus kita ke Joko.
Joko tuh ID-nya 2, terus ke paling terakhir ini ID-nya 6. Nah, jadi kan ada ID-nya nih. Jadi, kita mau mengupdate dengan menggunakan ID dari user-user tersebut. Nah, caranya gimana? Nah, ini kan kita udah nih. Ini kan nge-add user ya. Jadi kita ganti aja nge-update gini aja. Terus kita panggil fungsinya. Fungsinya ini kan update gini kan. Nah, ini ada yang kurang nih. Apa sih yang kurang? Kan kita mau nge-update datanya, data ini dengan ID usernya ini. Sedangkan di sini kita masih mengirimkan nama dan emailnya saja, belum memasukkan ID-nya. Nah, ID-nya kan ada nih, ID 1. Nah, jadi kita tinggal gini aja, ID, terus kita widget titik user, kita ambil ID-nya. Oke? Nah, udah nih, user, add-nya kita ganti dengan update. Kita ganti dengan update. Oke? Udah nih. Nah, jadi sebelum kita ngejalanin ini, kita komen dulu. Oh, sorry, sorry. Gimana ya? Segini lah. Kita komen dulu aja. Kita mau ngecek gitu kan. Datanya tuh apa aja sih yang ada? Oke, datanya yang masuk ini nih, yang kita kirimkan ke dalam developer ini. Sama kan? Dia, terus kita ambil ID-nya untuk mengupdate datanya. Oke, udah benar. Kita save ulang. Kita edit Sopo Jarwo. Oke, kita klik edit, klik user update successfully. Nah, ini jadi Adit Sopo Jarwo. Nah, jadi udah bener nih data apa logik yang kita terapkan dan cara untuk mengupdate datanya. Misal AA ini AAA at gmail.com. Kita edit user AA at gmail.com. Oke, jadi untuk update user itu cukup simpel ya teman-teman. Nah, mungkin karena ini waktunya masih panjang, nah kita mungkin sekalian untuk delete usernya. Nah, jadi delete user tuh sebenarnya tuh sama seperti update. Tinggal ininya aja diganti dengan delete. Fungsi yang digunakan juga sama. Mungkin ini tak copy paste aja ya. Kita ganti dengan delete. Ini juga ganti dengan delete. Tetapi dia tuh nggak memiliki apa namanya ini loh value. Ini kan nggak ada kan. Jadi yang ini kita hapus. Ya, sudah. Jadi untuk delete cukup simpel lah, karena dia sama sih dengan edit. Bedanya cuman kalau delete tuh dia kita nggak ngirim value-nya kembali gitu loh. Kalau update kan kita ngirim datanya kembali gitu kan. Nah, terus cara implementasi delete-nya itu gimana sih gitu kan. Oke, kita ke halaman home lagi. Terus di sini kita panggil aja apa namanya? Kayak nah ini sebenarnya kayak gini bisa udah dibikinin. Jadi kayak kita nge-await terus delete usernya ini. Kan datanya ini ditangkap nih. Terus usernya itu ketangkap, dikirimkan, terus kita ambil ID-nya, terus kita hapus. Nah, selain itu kita juga kembali nge-get usernya gitu, biar halaman ini tuh ngebarui gitu loh, set state, kita nge-update user list ini.
data user list ini dengan data yang baru. Oke. Nah, selain itu mungkin kita mau kasih pesan gitulah. Kasih kayak ya biar ada indikatornya gitu. Mungkin kita di sini bisa final response sama dengan gini. Terus mungkin kita bisa diedit tadi kita copy aja yang ini. If response-nya sampai sini. Kita copy. Nah, ini kita nggak pakai ini. Kita juga nggak pakai yang ini. Kan kita nggak mau kemana-mana juga. User, kita ganti dengan delete. Oke. Udah nih. Refresh dulu. Kita delete. Oke, berhasil, 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 berhasil. No data. Oke. Jadi untuk CRUD kita di apa namanya? Di SQFlite ini udah berhasil ya teman-teman. Create, read, update, delete gitu kan. Ini indikator yang bawah masih jalan terus karena kan kita menghapus beberapa data gitu kan. Oke. Mungkin biar nggak, udah nih. Kita contohin lagi, kita nambah datanya dulu, coba ngetes AA. Ini kok, oh, tabnya nggak jalan ya? Add, oke ada. Nge-add datanya, ngedit, coba add gmail.com. Kita edit, bisa, kita delete juga bisa. Nah, mungkin sekian materi tentang penggunaan SQFlite di dalam Flutter. Dan juga materi ini tuh sebenarnya tuh cukup simpel. Tapi jangan menyepelekan gitu loh. Karena terkadang tuh kita tuh, wah ini paling gampang nih, cuman CRUD gitu kan. Mungkin ini materi terakhir. Dan mungkin materi selanjutnya akan saya tambahkan. Kan, di sini kita belum nge-upload image ya. Jadi mungkin belum terakhir. Mungkin video selanjutnya kita akan bikin gimana caranya kita tuh kan ini kalau teks tulisan biasa kan aman-aman aja kan. Nah, selanjutnya kita akan bikin gimana caranya kita menambahkan sebuah image ke dalam database lokal gitu kan. Oke, mungkin 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 sorry sorry. Mungkin cukup sekian materi untuk update dan delete-nya. Kita nantinya akan lanjut ke materi berikutnya yaitu add image ke dalam database lokal kita. See you, sampai bertemu kembali.